gitu. Langsung meledak, persis bom itu bom. Kalau mukanya hampir semua kena luka bakar sampai di sini. Terus di sini juga kena luka bakar, di sini kena luka bakar, dan bagian dengkul ini hancur dagingnya. Seperti apa, boleh diceritakan tidak Mas Dhani? Ini muka itu pada berdarah-darah. Kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Ketika dia melakukan serangan teror atau pembunuhan itu, dia sedang berjasa buat dunia. Karena dia menyingkirkan orang-orang lemah. Jadi ini menyimpang banget, benar-benar paham yang saya kira berbahaya. Hampir 100 orang menjadi korban akibat ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat 7 November lalu. Mirisnya, terduga pelaku adalah salah satu siswa yang masih berusia 17 tahun. Menurut sejumlah saksi, terduga pelaku peledakan adalah anak pendiam dan kerap menjadi korban perundungan atau bullying. Apa sebenarnya yang dialami terduga pelaku hingga membuat ia nekat melakukan aksinya? Ikuti penelusuran kami bersama saya Arlista Hadi. Inilah Ainis Files. Woi, di motor kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Tangan gue gemeter. Tadi juga pada Jumatan semua, jadi Jumat 7 November lalu, suasana panik menyelimuti SMA Negeri 72 Jakarta. Sebanyak 4 bom rakitan meledak di sekolah yang berada di dalam komplek Kodamar TNI Angkatan Laut Kelapa Gading, Jakarta Utara. Langsung ceramah, Pak Ustadz. Dari gitu, daripada ceramah langsung kan doa. Dari tiba-tiba langsung tuh gitu. Langsung meledak, persis bom itu bom. Ledakan yang terjadi saat sedang digelar sholat Jumat ini menyebabkan puluhan korban mengalami luka bakar dan luka akibat serpihan. Menurut salah satu korban, ledakan yang terjadi diduga akibat bom rakitan yang berisi paku. Karena banyak teman-temannya yang mengalami luka tertusuk paku. Kayaknya sih isinya paku ya. Soalnya teman-teman saya pada ketusuk paku. Hingga Sabtu 8 November, jumlah korban akibat ledakan bertambah menjadi 96 orang. Dari jumlah tersebut, 29 orang masih menjalani perawatan medis, sementara 67 orang lainnya sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Pemirsa, saya dan tim Ainis Files menuju ke SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kami akan menelusuri bagaimana situasi dan kondisi sekolah pasca ledakan. Tetap ikuti penelusuran kami. Saat ini saya sudah berada di depan SMA Negeri 72 Jakarta. Di tempat inilah pada Jumat 7 November lalu terjadi ledakan yang menyebabkan 96 orang terluka. Bahkan salah satu diantaranya luka berat hingga mengalami kondisi kritis. Ledakan itu terjadi saat sejumlah siswa tengah melaksanakan sholat Jumat di masjid dalam area sekolah.
Kurang lebih sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia Barat, sebuah ledakan mengguncang dan menimbulkan kepanikan di antara siswa. Menurut pengakuan sejumlah saksi, ledakan tak hanya terjadi sekali. Setelah ledakan terdengar di dalam masjid, ledakan lain terdengar di luar area. Meskipun tidak ada korban jiwa, insiden ini tentunya menimbulkan kepanikan dan trauma di kalangan siswa dan juga guru. Saat ini Selasa 11 November 2025 masih ada kurang lebih 29 korban ledakan yang dirawat di 3 rumah sakit berbeda. Dan bagaimana untuk kondisi ataupun suasana di dalam SMA Negeri 72 Jakarta? Mari ikuti penelusuran kami. Selamat siang Bapak, dari iNews 5 mau nanya Pak, pasca ledakan sekolah masih kegiatan belajarnya masih ada atau diliburkan Pak? Waduh, belum tahu itu. Ya, ini kan cuma jaga di sini aja. Cuma jaga di sini ya. Pak. Pak, kami jaga dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 12 sampai jam 4. Tadi saya sempat lihat ada siswa keluar masuk. Memang ada proses pembelajaran berarti Pak di dalam Pak? Belum tahu. Belum tahu Pak. Baik pemirsa, petugasnya langsung masuk, tapi saya akan coba untuk minta izin apakah tim iNews boleh masuk. Permisi, Bapak izin Pak, saat ini sekolah berarti diliburkan Pak? Bu guru yang bisa jawab. Oh Bu Guru, Bu Gurunya ada tidak Pak? Mohon maaf, Maaf, permisi. Iya, Ibu Guru, Ibu Guru ya Bu? Mohon maaf. Ya pemirsa, petugas yang menjaga sekolah SMA Negeri 72 belum bisa berkomentar, tapi karena gerbangnya ada semacam celah, saya bisa melihat di dalam ada kendaraan mobil, bisa dikatakan bus gitu, tulisannya mobil sahabat perempuan dan anak. Tadi sebelumnya sempat melihat ada beberapa siswa yang keluar masuk, mereka yang keluar masuk juga mereka harus mengisi semacam absensi. Guru juga tadi sempat ada yang keluar masuk tapi tidak bisa untuk kami wawancarai. Dan kita akan coba melihat kondisi di sekitar sekolah. Apakah ada yang mendengar pada saat ledakan terjadi? Mari kita cari tahu. Di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, ini lokasinya berdekatan dengan area permukiman. Di depan sekolah ini sudah terdapat perumahan dinas dari tentara dan juga bisa dilihat di sekitar sekolah juga banyak tukang penjual makanan dan minuman. Kita akan coba mencari tahu apakah di antara dari para pedagang makanan dan minuman ini mendengar kejadian yang tentunya membuat masyarakat sekitar geger. Kita akan coba tanya. Siang Mas, Mas jualan minuman ya Mas ya? Iya. Mas dengan siapa Mas namanya Mas? Mas Dani. Mas Dani. Mas Dani jualan di sini dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Dari jam 8 sampai bisa ini. Dani pada saat terjadinya ledakan berarti Mas Dani jualan? Jualan. Pada saat itu mendengar secara langsung tidak Mas ada dentuman? Mendengar. Pada pukul berapa Mas? Ingat nggak Mas waktu itu? Pas pukul 11:30. Kalau dari Mas Dani sendiri mendengar itu ledakannya ada berapa sih Mas? Kalau saya dengar sih 2, tapi katanya 3. Ledakan pertama pada pukul 11:30. Nah, Iya. ledakan kedua jaraknya dekat atau cukup jauh? Beda 1 menit. Berarti tidak lama dari ledakan pertama langsung ada ledakan kedua? Iya. Pada saat mendengar ledakan pertama, apa yang ada di pikiran Mas Dani, Mas? Saya kiranya itu, ban mobil. Kondisinya seperti apa Mas pada saat itu? Kondisinya keruh sih Mbak. Ya pada panik semua. Sempat
sempat bertanya tidak ada kejadian apa di dalam, sempat? Iya. Terus kata anak-anak katanya ada yang bilang gas, ada yang bilang sound system. Tapi untuk kondisi anak-anak yang keluar pada saat itu, apakah ada luka atau tidak? Kalau yang pertamanya siswi itu tidak ada luka, cuma panik-panik aja. Terus setelah itu ada yang luka-luka. Pada saat siswa yang keluar dengan luka-luka itu, luka-lukanya ringan atau parah, Mas Dani? Parah. Seperti apa, boleh diceritakan tidak, Mas Dani? Ini muka itu pada berdarah-darah. Kemudian adanya yang mata diperban. Pada digotong-gotong semua. Digotong-gotong Ya. semua? Pada saat itu sudah adakah ambulans yang datang? Sudah. Oh sudah, tapi Mas Dani tahu bahwa ternyata ada ledakan bom di dalam sekolah ini dari pihak sekolah atau dari pemberitaan, Mas Dani? Dari warga. Oh dari warga, Mas Ya, Dani disuruh tahu. dari yang dengar. Baik, terima kasih banyak, Oke, Mas Dani atas Ya. waktunya. Pemirsa, kita akan coba tanya ke salah satu pedagang lagi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Ibu. Bapak dengan Bapak siapa? Jamal Bohek. Pak Jamal sebagai penjual makanan yang ada di dekat sekolah 72 ini, jualannya setiap hari apa aja, Pak Jamal? Setiap hari. Setiap hari, Senin sampai Minggu? Sampai Jumat. Sampai Jumat. Jam berapa sampai jam berapa, Pak Jamal? Dari jam 10 di sini ya, sampai jam sore lah. Berarti Pak Jamal pada saat kejadian adanya ledakan, Pak Jamal dengar, Pak? Dengar. Kira-kira itu pada pukul berapa, Pak? 12:01-an lah. Jam 12:01-an. 12:01-an lah. Pak Jamal mendengar ledakannya, bunyinya berapa kali sih, Pak? Kalau nggak salah 3 kali. Lebih besaran ledakan pertama atau kedua, Pak? Ke pertama sih. Pada saat itu apa yang terbesit di pikiran Pak Jamal pada saat mendengarkan ledakan? Kita gak nyangka ya. Aku kirain itu ban mobil gitu meledak. Oh, dikiranya ban mobil. Ban mobil meledak. Tapi pada saat setelah ledakan ketiga, apakah sudah ada siswa yang keluar dari sekolah, Pak? Udah ada. Sudah ada? Sudah ada. Terus kondisi para siswa yang keluar dari sekolah bagaimana, Pak? Ada yang pertama doang yang parah. Anak-anaknya pada menjerit lah, itu kan ketakutan ya. Gitu. Pak Jamal, katanya kan ledakan terdengar di sekitar area musola begitu. Kalau untuk musola berarti benar ada di belakang sini ya, Pak ya? Katanya dekat sono. Di sini ya, Pak ya? Iya. Ledakan pertamanya ya, Pak ya? Makasih banyak, Pak Jamal. Ya, sama-sama. Makasih nih. Orang cari duit di sini. Nggak ada cari duit, Pak. Apa itu? Bilang nggak boleh, nggak bisa diomong. Ayo. Pak. Kalau nggak boleh. Iya, saya ngerti. Saya minta maaf. Udah bubar, nggak boleh. Iya, kita tahu, cuman dia langsung bentak-bentak ini. Iya, kan saya bilang nggak boleh. Pemirsa, kami mendapatkan penolakan dari warga. Sayangnya tidak terekam. Kameramen saya bisa dikatakan ditepuk cukup keras dari belakang. Dan saat ini kami diusir dari sini. Dan orangnya ada di belakang saya masih memantau, memastikan kami pergi dari sini. Kami padahal hanya ingin menceritakan kepada pemirsa iNews Files untuk kondisi di belakang sekolah karena kami mendapatkan informasi bahwa di belakang sinilah ledakan pertama terjadi dan suaranya sangat besar, cukup besar, bersumber dari belakang gedung sekolah ini. Izin ya Pak ya? Iya. Berarti untuk kondisi Ananda Hafiz sebelumnya duduk di sini sudah ditandai oleh warna hijau dan untuk lokasi bomnya sendiri ada di balik tembok ini ya Pak ya? Di balik tembok tiang itu.
Ya pemirsa, tim iNews File saat ini berkesempatan untuk mewawancarai salah satu orang tua dari korban ledakan SMA 72 yang bernama Lukman Hafiz. Lukman saat ini masih dirawat di ruang isolasi di ICU, tepatnya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Sudah bersama saya orang tua dari Lukman, Bapak Andri. Yeah. Bapak, saya turut berduka atas kejadian Ananda Hafiz. Yeah. Boleh sharing Pak untuk kondisi Hafiz, tingkat lukanya itu di bagian mana saja dan seberapa parah sih Pak Andri? Kalau mukanya hampir semua kena luka bakar sampai di sini. Terus di sini juga kena luka bakar, di sini kena luka bakar, dan bagian dengkul ini hancur dagingnya. Kata dokter dijadwalkan hari ini jam 4 sore. Nanti mau diadakan operasi lagi yang bagian kulit dulu. Ditanganinnya cuma satu-satu, jadi nggak boleh semua. Kalau keterangan dari dokter untuk luka bakar Hafiz itu berapa persen dari bagian tubuhnya Pak? Kalau dia bilang nggak terlalu banyak, ya cuman lukanya itu udah lapis yang ketiga sampai lemaknya habis. Mendengar cerita dari Pak Andri, luka bakar yang dialami Hafiz, bisa dikatakan berarti Hafiz lokasinya ini cukup dekat dengan pusat ledakan? Iya, dekat. Di belakang samping kiri lah, samping kiri jatuhnya ya, di sini. Pusat ledakannya di sini, dia duduk di sini, terus ada temannya sebagian di sini, ada di sini. Mungkin Bapak ada foto untuk menerangkan lokasi Hafiz di mana dan ledakannya di mana? Ya, ada Pak, ada. Bisa boleh? Izin ya Pak ya? Ya. Berarti untuk kondisi Ananda Hafiz sebelumnya duduk di sini sudah ditandai oleh warna hijau, dan untuk lokasi bomnya sendiri ada di balik tembok ini ya Pak ya? Di balik tembok tiang itu. Berarti jaraknya cukup dekat, bisa dikatakan nggak nyampe dari setengah meter, nggak nyampe. Sangat dekat. Sangat dekat. Maka dari itu kondisi Hafiz untuk luka bakarnya sangat parah begitu ya Pak ya? Pada saat kejadian itu Bapak pertama kali mengetahuinya dari media sosial, dari pemberitaan, atau ada pihak sekolah yang menghubungi Bapak? Oh, itu kan di sekolah itu kan ada grup sekolah ya, ada grup wali. Cuman ya taunya dari grup wali. Pada saat keluarga mengetahui kondisi Hafiz di grup percakapan itu, apa yang langsung dilakukan pihak keluarga Pak? Tadinya saya juga nggak berpikir itu ledakan dahsyat, karena kan pihak gurunya cuman menjelaskan itu cuman ledakan doang. Kemudian langsung ke sekolah kah? Langsung ke rumah sakit. Langsung dibawa kan disuruhnya langsung ke rumah sakit. Okay. Jadi setelah rumah sakit, ya mamanya langsung nggak bisa ngomong. Sudah beberapa hari Hafiz dirawat di rumah sakit, sudah ada yang menjenguk belum Pak dari pihak sekolah ataupun pihak kepolisian, pemerintah setempat? Yang menemui langsung, yang secara langsung sama saya kemarin itu dari Kementerian HAM, kayak Kapolri, Kapolda, itu cuma ngasih snack. Saya konfirmasi dari pihak sekolah ataupun dari kepolisian belum ya Pak ya? Belum ada yang datang untuk tujuannya ngobrol tentang anak saya, itu belum ada, sama sekali nggak ada. Pak Andri sendiri pernah bertanya ke pihak sekolah, kenapa pihak sekolah belum pernah mengunjungi anak Bapak gitu? Oh, saya tidak mau bertanya, cuman saya tunggu waktunya. Kalau dia tidak datang, saya bakalan minta pertanggungjawaban dia sampai kapanpun. Pertanggungjawabannya lebih ke pertanggungjawaban apa nih yang diinginkan oleh pihak keluarga Pak? Kejadiannya kan di sekolah, jadi anak saya seperti ini itu berarti bisa dikatakan gara-gara pihak sekolah. Pikiran saya itu buat kedepannya anak saya gimana seperti itu, karena kan ini kan lukanya bukan luka main-main, ini jangka panjang. Nanti sekolahnya ya itu tertunda cukup lama, terus cita-citanya bisa terhenti apa gimana, kan seperti itu. Saya dapat info kemarin, dia bilang pihak kepala sekolah, dia bilang itu trauma. Kalau dia bilang trauma, saya bisa 1000 kali lipat trauma karena itu anak saya. Orang tua pasti jauh lebih trauma. Bantuan apa sih Pak yang lebih dibutuhkan Hafiz saat ini begitu Pak?
Yang pertama sekali yang diminta itu Apis itu minta diusut sampai tuntas. Jadi saya minta secara kasus ini secara terbuka diminta karena anak saya bisa mendengar kasus ini berjalannya udah sampai mana seperti itu. Oke, mungkin Pak Andri bisa memberikan bukti Pak bagaimana caranya Hafiz meminta Pak Andri ini untuk mengusut dari kasus ini, Pak Andri? Tulisan Apis. Baik, eksklusif ya Pak ya? Iya. Hafiz menuliskan apa yang ia ingin utarakan. Jadi, karena ini dari, Hafiz belum bisa ngomong ya Pak ya? Belum bisa. Karena masih menggunakan alat ventilator. Selang ventilator. Okay. Dan ini adalah kertas di mana Hafiz menuliskan pesan bahwa tolong Ma ya diusut kenapa Apis bisa begini. Terus di sini Hafiz juga menulis pendengaran Hafiz semakin berkurang. Itu hari kemarin. Kemarin hari ketiga. Hari ketiga. Hari ketiga. Hafiz itu kenal dengan pelaku tidak sih Pak? Kalau saya rasa dia nggak bakalan kenal karena kan dia itu kan kelas 12 atau kelas 3. Yang si Apis ini kan baru masuk, belum nyampe 6,5 tahun juga belum ada kan ajaran baru hari ini. Terakhir Bapak, harapannya Pak? Harapan saya itu pemerintahan DKI Jakarta datang temuin saya dan menjamin anak saya ini sampai tuntas. Selanjutnya itu masih jauh, bisa itu setahun 2 tahun. Jadi saya memastikan anak saya gimana seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Andri atas waktunya sudah berbincang bersama tim Ainis Files. Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta terjadi pada Jumat 7 November 2025 sekira pukul 12.15 waktu Indonesia Barat di masjid dalam area sekolah. Menurut pengakuan sejumlah saksi, ledakan tidak hanya sekali terjadi. Meski tidak ada korban jiwa, ledakan ini menyebabkan 96 orang terluka. Tak hanya mengalami luka bakar, korban juga mengalami gangguan penglihatan hingga pendengaran berkurang. Usai ledakan, polisi menemukan 2 senjata mainan berupa senjata laras panjang dan pistol. Terduga pelaku yang juga menjadi korban atas ledakan tersebut merupakan laki-laki berinisial F, di mana saat ini duduk di bangku kelas 12. Terduga pelaku yang baru berusia 17 tahun ini disebut-sebut kerap mengalami perundungan dari siswa lainnya. Bapak siang izin, Mahoni di sebelah kanan. Yang motor tadi masuk kanan. Ini ada Cemara, beringin Mahoni 1 yang kanan situ ya Pak. Jadi pemirsa, tim Ainis Files saat ini berada di kawasan perumahan. Informasi yang kami himpun, rumah pelaku ini ada di kawasan Jalan Mahoni. Dan sepertinya rumahnya ada di sebelah kanan karena sudah terlihat ada awak media. Tadi saya WA bapaknya, katanya lagi jalanin operasi katanya ada serpihan beling atau kaca, nggak tahu lah, ada di kepala. Selasa 11 November 2025, Polda Metro Jaya mengumumkan terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai anak berhadapan dengan hukum. Status tersebut menandakan pelaku resmi menjadi tersangka dalam kasus ini. Meski telah melukai hampir 100 orang, polisi menyebut aksi tersangka tidak terhubung dengan jaringan teror. ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup
jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Polisi telah memeriksa 16 saksi serta mengamankan sejumlah barang bukti hasil penggeledahan di tempat tinggal tersangka. Menurut polisi, dari hasil uji laboratorium, jenis bahan peledak yang digunakan pelaku memiliki daya ledak rendah. Kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Di hari nahas tersebut, pelaku telah menyiapkan 7 bom, namun hanya 4 yang berhasil diledakkan. Ya pemirsa, di samping kiri saya ini merupakan tempat tinggal terduga pelaku peledakan SMA Negeri 72 Jakarta. Di mana menurut informasi yang kami himpun, terduga pelaku tinggal di rumah ini bersama sang ayah. Dikarenakan sang ayah dari terduga pelaku adalah pekerja di salah satu perusahaan makanan ataupun catering. Kita akan coba bertanya. Selamat siang, Ibu. Iya, ini yang rumahnya yang peledakan itu ya, Bu ya? Iya. Iya, kalau untuk keluarga dari terduga pelaku ada, Bu? Enggak. Ibu, ini rumah sebenarnya mes ya atau rumah pribadi? Mes. Jadi bapaknya kerja di sini. Udah lama Bu kerjanya, Bu? Udah lama. Udah sekitar 7 tahun. Kalau sosok sendiri gimana Bu keseharian, Bu? Baik. Nggak neko-neko, tapi aneh kok begini ya, itu nggak pernah kenapa-napa. Dia orangnya diem memang sih, cuma anaknya baik. Anaknya nggak baik. Pernah keluar. Jadi sekolah ya pagi diantar, sore dijemput gitu sama bapaknya. Tapi berarti bisa dibilang Ibu dekat tidak sama Fadel? Ya dekatnya paling sekedar kalau dia nanya ini ada telur apa mau masak mie gitu dong. Jadi nggak banyak ngobrol gitu. Ibu, beredar informasi di sosial media katanya salah satu korban perundungan, Bu. Pernah cerita nggak sih, Bu? Nggak pernah, sama bapaknya pun nggak pernah. Tapi kesehariannya apakah memang pernah bermain gitu atau ajak temannya sekolah tuh dulu SMP dan SMA kelas 1 masih ada teman datang. Tapi setelah SMA kelas 2 udah nggak pernah lagi. Tapi untuk aktivitas sehari-hari, Bu, pada saat mungkin sore hari, apakah langsung pulang ke rumah atau main dulu mampir langsung kemana? Pulang. Misalnya dia selesai sekolah jam 12, ya langsung telepon ayahnya minta dijemput jam 12. Kalau biasanya jam 3 ya udah dijemput jam 3 gitu. Nggak pernah yang namanya sampai malam pulangnya nggak pernah. Ibu, di hari kejadian ada informasi sebenarnya untuk kelas 12 atau kelas 3 itu sebenarnya libur, tapi masuk. Nah ini informasinya bagaimana? Ceritanya gini, masa murid 35 dari satu kelas cuma yang masuk 8, cuma informasinya begitu dari ayahnya bercerita setelah pulang nganter. Nah, pada saat berangkat kan dia bawa ransel yang biru itu. Terus, emang kamu mau pulang kampung? Bawa ransel? Enggak, mau sekolah tapi ada acara. Enggak ada yang aneh. Tapi memang Ibu melihat bawa tas biru? Iya. Cukup besar berarti, Bu? Ya, enteng lah, ringan lah itu. Saya lihat dia bawa cuma enggak yang penuh gitu. Kayaknya mungkin juga kenapa nggak tanya itu isinya apa juga. Saya juga bingung juga kenapa hari itu nggak tanya itu isinya apa. Pada saat itu sekolah ada ledakan, Ibu taunya dari mana? Saya ini taunya dari bapaknya karena bapak mungkin ditelepon entah dari pihak sekolah atau dari siapa nggak tahu, yang penting di info bahwa kena ledakan di sekolah gitu doang, langsung berangkat langsung itu sampai sekarang nggak belum pulang Bu sampai saat ini, Bu? Belum. Tapi ada informasi nggak sih, Bu, untuk kondisi seperti apa? Tadi saya WA bapaknya katanya
lagi jalanin operasi katanya ada serpihan beling atau kaca, nggak tahu lah, ada di kepala. Parah apa sih Bu kondisi? Itu sih kan dari kejadian jam 12 ya, jam 12 sampai jam 1 baru sadar, jam 1 malam. Jam 1 malam, berarti 13 jam ya Bu ya? Makasih banyak Bu, ya makasih banyak Bu. Karena kita tahu anak berkonflik dengan hukum pasti juga adalah merupakan korban dari sistem yang keliru, sistem yang belum diterapkan secara optimal. Dan memang kejadian ini sangat miris sekali karena terjadi di dalam lingkungan sekolah, di mana korban ledakan juga adalah siswa-siswi SMA tersebut. Dan kemudian juga rasanya yang paling miris adalah sekolah yang tadinya tempat aman, jadi akhirnya tidak menjadi tempat aman lagi. Nah, di sini marilah kita juga mari kita berpikir bagaimana kita mengantisipasi supaya hal ini tidak terjadi lagi. Bullying fisik, bullying verbal, psikologis, cyberbullying banyak sekali. Tapi yang terpenting di sini adalah dampak bullying itu pada korban akan meninggalkan luka batin yang sangat mendalam. Seperti ini yang menjadi korban bullying tentunya akan memunculkan reaksi yang bermacam. Ada yang pasif misalnya, akhirnya lebih karena menyalahkan dirinya, merasa dirinya tidak berguna, tidak layak hidup, dan bahkan banyak sekali korban-korban bullying yang akhirnya melakukan self-harming, menyakiti diri sendiri, atau bahkan ingin bunuh diri. Tapi juga ada reaksi emosi korban yang lebih ke arah pasif agresif, di mana diam yang berubah menjadi sifatnya menyerang, penyerangan atau agresif, disebutkan pasif agresif diam, tapi kemudian terakumulasi amarahnya menjadi suatu serangan. Nah, serangan ini bisa luar biasa bentuknya juga tergantung penjiwaan rasa sakit yang diderita si korban gitu. Bisa yang menyerang, menyakiti, bisa akhirnya memakai ledakan tersebut gitu. Ledakan ini juga memiliki pesan-pesan tersendiri ya. Bisa pesan rasa ketidakadilan, pesan rasa saya sakit, oleh karena itu kalian juga harus sakit misalnya. ABH ini juga mengembangkan perilaku agresifnya dengan simbol-simbol terorisme. Simbol kekerasan, simbol terorisme itu diambil sebagai mungkin simbol heroik. Mungkin juga anak ini tidak terlalu mengetahui masalah radikalisme atau terorisme, tapi apa yang dilakukan itu menjadi satu inspirasi menurut saya untuk dilakukan gitu, sebagai bentuk dari pesan yang ingin disampaikan ke dalam sekolah ini, atau lebih besar lagi di negara kita begitu, bahwa ini saya menderita, tidak ada yang menolong, dan saya akan melakukan ini untuk sebagai bentuk protes gitu, atau bentuk rasa ketidakadilan, bisa jadi seperti itu. Ini terjadi, yang saya paling khawatirkan adalah adanya imitasi, peniruan perilaku di anak-anak remaja yang memiliki kondisi yang sama gitu. Karena ini kan juga akhirnya viral, orang mengakses, tahu, dan bisa juga akhirnya tadi orang-orang yang lain yang di kondisi sama bisa menjadi mencontoh. Makanya ini justru antisipasinya harus segera dan secepat mungkin gitu. Misalnya saja sistem sekolah paling tidak melakukan tindakan cepat, misalnya ya udah memapping perilaku anak yang mungkin suspek melakukan bully atau suspek menjadi korban bully gitu kan. Di sekolah itu biasanya mungkin saja banyak juga siswa yang tahu siapa yang dibully, siapa pelaku bully misalnya, tapi mereka karena mungkin takut, nggak tahu jalurnya, terus bukan urusan mereka mengabaikan, makanya mereka diam biasanya. Tentunya di sini orang tua harus juga sadar bahwa bagaimanapun juga anak itu kan anak kita yang harus kita tahu juga apa yang terjadi pada mereka begitu kan. Korban bullying itu nggak sanggup melakukan komunikasi asertif. Nah, marilah orang tua juga mengajarkan komunikasi asertif, bisa menyatakan keberatan-keberatan di dalam kesehariannya gitu ya. Tentunya juga orang tua harus menyiapkan atmosfer yang sehat ya. Jadi kalau orang tua juga otoriter, orang tua juga mengatur, menginstruksi, ya anak-anak juga mungkin nggak bisa mengungkapkan secara bebas. Dan yang terpenting di sini adalah apa? Kerahasiaannya terjaga gitu. Begitu orang anak tidak trust sama orang tua, tidak trust sama guru, bagaimana orang anak juga bisa mengungkapkan apa yang dialami.
pengalaman di sekolahnya, kejadian pahit yang dialaminya dan sebagainya begitu. Jadi tantangan orang tua nih mendekati anak di usia remaja. Nah, yang ketiga adalah negara kali ya, melalui Kementerian Pendidikan gitu ya, bahwa ya harus memang salah satu program karakter gitu kan misalnya. Jadi negara, orang tua dan sekolah tentunya harus sama-sama bekerja sama di sini untuk bagaimana anak ini bisa tumbuh menjadi anak-anak yang produktif, yang damai ya, yang kemudian juga punya empati yang tinggi. Jadi menurut penganut paham ini, ketika dia melakukan serangan teror atau pembunuhan itu, dia sedang berjasa buat dunia karena dia menyingkirkan orang-orang lemah gitu. Paham dia seperti itu. Jadi ini menyimpang banget, bener-bener paham yang saya kira berbahaya. Usai ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Jumat 11 November lalu, Presiden Prabowo Subianto meminta aturan game online diperketat seperti PUBG. PUBG dinilai bisa mempengaruhi tindak kekerasan dan dianggap berbahaya karena menunjukkan dengan detail tipe-tipe senjata. Tak hanya itu, game yang seharusnya masuk untuk kategori usia 18 tahun ke atas ini ternyata banyak dimainkan oleh anak-anak. Ini contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan-pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Lebih berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja. Dari penyelidikan kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, diketahui FN, anak berhadapan dengan hukum, berhasil merakit bom yang dipelajarinya melalui internet. Tim iNewsFile kemudian berselancar mencari tahu seluk-beluk membuat bom. Namun hasil penelusuran melalui mesin pencarian hanya sedikit informasi yang diperoleh. Tidak ditemukan secara rinci tahap demi tahap cara membuat peledak. Bahkan pencarian menggunakan artificial intelligence atau AI tidak diberikan informasi dengan utuh. AI mengatakan info yang dicari berpotensi dapat melukai. Begitupun melalui situs berbagi video, pencarian yang berkaitan dengan bahan peledak tidak ditayangkan secara gamblang. Diketahui bom yang ditemukan di SMA Negeri 72 Jakarta masuk dalam kategori daya ledak rendah atau low explosive. Namun nyatanya puluhan orang terluka dan bangunan di lokasi alami kerusakan. Lantas apakah mudah mendapatkan bahan kimia yang dapat memicu ledakan? Tim kami pun berkeliling mendatangi sejumlah toko kimia di wilayah Jakarta. Di toko pertama yang kami singgahi mengaku tidak menjual bahan kimia yang dapat berpotensi memicu ledakan karena penuh resiko. Oh, sini untuk makanan menjual. Jadi bahan-bahan yang sekiranya memicu ledakan nggak dijual juga, hanya main makanan. Kenapa bang? Kenapa ngeri? Tim iNewsFile kemudian bergeser ke toko kimia lain di wilayah Jakarta Barat. Di toko ini terlihat banyak drum berisi cairan. Kalau kayak nggak jual. B2 ya, kayak B2. Ini nggak jual ya. Oh baik. Oke, terima kasih ya. Ari. Ya. Udah lama nggak jual. Tak hanya toko kimia, tim kami juga mendatangi toko lainnya, mencari bahan peledak yang diinformasikan berasal dari sebuah serbuk. Berapa yang itu, Bu? Lumayan kenceng ya? Paling kenceng yang itu ya? Dari hasil penelusuran tim iNewsFile ke sejumlah toko kimia, tidak ditemukan bahan berbahaya yang dapat memicu ledakan dijual secara bebas. Namun tim iNewsFile dengan mudah dapat membeli petasan di sebuah pasar. Lalu bagaimana sebenarnya pelaku mempelajari teknik membuat bom?
Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh aparat dan pemerintah agar kasus serupa tak terulang. Baru kali ini ada satu serangan dengan menggunakan bom, dan sesuai dengan penjelasan resmi dari Brimopolda Metro Jaya, bom-bom itu diletakkan secara teratur, bahkan menggunakan timer. Jadi saya kira ini tidak sekedar kalaupun disebut sebagai aksi perundungan atau balas dendam terhadap aksi perundungan, ini tidak sekedar balas dendam biasa. Jadi saya kira pihak Polda Metro Jaya, Polri, Densus 88 harus menggali lebih dalam, terutama dari mana si anak berhadapan dengan hukum ini, si ABH ini, si pelaku ini bisa memperoleh cara mempelajari teknik melakukan rangkaian, menyusun rangkaian bom sehingga bisa meledak sedemikian rupa mengakibatkan 90 orang lebih terluka. Apabila misalnya itu hanya serbuk-serbuknya itu dari mesiu mercon misalnya, itu pun tetap membutuhkan keterampilan khusus kan, memindahkan dari bentuk mercon ke bom lain dalam bentuk yang lebih sophisticated ya, dengan ada logam di situ, ada botol di situ, ada tabung di situ. Itu nggak mudah. Ada dua TKP peledakan, dua peledakan bom. Yang pertama yaitu di masjid, di dalam masjid di lingkungan SMA Negeri 72 tersebut. Kami menemukan beberapa barang bukti seperti serpihan plastik, kemudian kami temukan paku yang mengakibatkan banyak korban yang terluka. Kalau untuk overpressure ini mengakibatkan banyak luka kendala dengan gendang telinga untuk para korban yang ada. Jadi saya sungguh berharap ini didalami secara serius, terutama website, kemudian chat, aplikasi tertutup yang dibuka oleh si pelaku. Dia masuk dalam situs-situs, dalam komunitas literatur yang mengizinkan kekerasan seperti white supremacy ini. Jadi kalau disebut dia ini anggota dari white supremacy, tentu saja ini jangan dianggap sebagai misalnya organisasi yang harus mendaftar begitu. Tetapi dia terpapar ideologinya. 4 penembakan di Amerika Serikat, keempat-empatnya itu terkait dengan white supremacy, dan keempat-empatnya itu lunar, penyendiri. Walaupun itu low explosive, tetapi direncanakan dengan cermat. Bahkan pelaku ini kan tidak hanya membuat 1 bom, dia membuat 7 bom, 4 meledak, sehingga dia memang sudah benar-benar well planned gitu ya. Termasuk juga dia berganti baju, bajunya, kaosnya itu ada tulisannya natural selection. Itu adalah slogan dari neo-Darwinisme ketika orang-orang yang lemah itu tersingkir, natural selection. Jadi yang kuat-kuat saja yang tinggal ada di dunia ini. Jadi menurut penganut paham ini, ketika dia melakukan serangan teror atau pembunuhan itu, dia sedang berjasa buat dunia karena dia menyingkirkan orang-orang lemah gitu. Paham dia seperti itu. Jadi ini menyimpang banget, benar-benar paham yang saya kira berbahaya. Kami menduga, saya tidak melihat langsung serbuknya, tapi kami menduga itu mungkin adalah bagian dari serbuk-serbuk mercon yang kemudian ditata dalam satu rangkaian. Tetapi yang menarik, dia menggunakan timer. Artinya ketika dia menggunakan timer bahkan menyiapkan pemicu, pasti ada guidance setidaknya secara online bagaimana membuat itu. Itu tidak bisa dilaksanakan oleh seorang biasa ya, mengumpulkan bahan peledak, merakit bahan peledak, memilih waktu 7 November, itu sama dengan penembakan pertama di tahun 2007, 7 November 2007 di Finlandia. Pelakunya namanya Austin, Erik Austin, itu juga pengikut white supremacy.
Ledakan di SMA Negeri 72 harus menjadi perhatian serius semua pihak, sekolah dan juga pemerintah. Sebab diduga ada perundungan yang terabaikan. Jika benar motif peledakan karena dendam akibat dirundung, maka para pelaku perundungnya juga seharusnya diberikan edukasi hingga sanksi tegas. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.